Selamat pagi Nusantara Minangka Sadonyo, Ba kabar hariko, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang, bersama saya Ruri Putra Anand. Sejumlah informasi telah kami sampaikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Menteri Perdagangan datang, Pasaraya Padang mendadak rapi dan bersih. Pedagang ikan di Pasaman yang menyimpan sabu-sabu dalam gulungan kasur diringkus polisi. Singgang Mayang, menu ikan pedas asam khas Nagari Lawang Mandahiliang, Tanah Datar. Beginilah suasana di Pasaraya Padang pada Selasa pagi. Puluhan pejabat Sumatera Barat hingga pejabat Kota Padang menunggu kedatangan Menteri Perdagangan yang akan mengecek harga sembako di pasar itu. Kondisi pasar, khususnya di Blok 3, benar-benar terlihat rapi dan bersih dari sampah. Puluhan petugas kebersihan dikerahkan untuk menyapu halaman pasar. Bahkan tidak terlihat pedagang yang biasanya berjualan di depan pasar. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru stabil di Pasaraya Padang. Setelah berkeliling dan berdialog dengan pedagang pasar, Menteri Perdagangan berkesimpulan bahwa persediaan kebutuhan pokok tersedia di Pasaraya Padang dan harganya pun terjangkau. Bahkan Menteri Budi Santoso menilai Pasaraya Padang juga ramai dikunjungi oleh pembeli. Hal itu terlihat dari banyaknya masyarakat yang mengunjungi Pasaraya Padang. Padahal, yang banyak datang adalah pegawai pemerintah yang menyambut kedatangannya. Harga bagus semua, harga dari cabai, bawang, telur, dan yang kedua, pasarnya ramai sekali. Dari pagi, kata Pak Gubernur, Pak Wali itu sampai sore. Jadi jarang ya pasar satu orang kayak gitu, jadi luar biasa. Yang belanja banyak, jadi pasarnya menjadi ramai. Pernyataan Menteri Perdagangan itu dibantah oleh pedagang Pasaraya Padang. Para pedagang mengatakan, sejak awal tahun lalu hingga sekarang, omset mereka jauh menurun, hingga lebih dari 30%. Pedagang menilai, lesunya perekonomian menjadi pemicu lemahnya daya beli masyarakat untuk berbelanja ke Pasaraya Padang. Jauh merosotnya Pak, jauh biasanya 500, sekarang cuma 200 dibelinya lagi. Untuk mencari beras 1 liter aja susah, kadang-kadang bayar uang di rumah susah. Kalau di sini juga banyak pungutan, Bu? Enggak ada pungutan, cuma sukarela aja. Sejak awal tahun. Sejak awal tahun. Itu omsetnya turunnya berapa persen, Bu? 30-20%, 30-an lah. Harapannya itu gak kembali lagi kayak normal, jual belinya seperti normal lagi gitu. Pedagang berharap pemerintah bisa kembali menggeliatkan perekonomian. Sebab saat ini masyarakat yang berbelanja ke pasaraya jauh berkurang. Selain itu, pembeli juga melakukan penghematan saat berbelanja karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang baik. Robiha melaporkan dari Padang. Pembangunan pasar Inpres Painan di pesisir selatan akhirnya dipastikan untuk dilanjutkan setelah sempat mangkrak sekian lama. Proyek pasar Inpres Painan awalnya dimulai sejak September 2023. Pasar modern 3 lantai seluas hampir 9.000 meter persegi ini menggunakan dana dari APBN sebesar lebih dari 53 miliar rupiah. Sayangnya, pembangunan terhenti pada progres 63,7%. Setelah rekanan pelaksana meninggalkan proyek pada Desember 2024 lalu. Untuk menuntaskan sisa pekerjaan, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berhasil mendapatkan alokasi dana lanjutan sebesar 21 miliar rupiah dari APBN.
Pembangunan pasar ditargetkan dapat rampung pada Juni 2026. Pasar Inpres Painan sanggup menampung 553 pedagang. Bupati Pesisir Selatan, Hendra Joni, meninjau kawasan Pasar Inpres Painan yang telah lama terbengkalai, sekaligus memberikan jawaban pasti kepada ratusan pedagang yang berjualan di pasar darurat. Tentu dilihat kondisi seperti dulu, jangan nanti kontraktor disalahkan gitu loh. Karena kondisi yang saya terima begini, nanti jangan disalah ngada-ngada gitu loh. Ini akan dibenahi, banyak harus dibenahi Madian. Mungkin uang itu yang seperti di sana tuh kan tempias banyak tuh, masa nggak dipagar. Itu nggak mungkin itu contoh mau banjir itu. Nah dengan adanya ini proyek ini jalan, jadi tidak ada lagi simpang siur daripada masyarakat bahwa ini kita omong-omong aja. Enggak. Saat ini, sebagian pedagang berjualan di pasar darurat yang berlokasi di dekat pasar Inpres yang terbengkalai itu. Pedagang mengeluhkan sulitnya melakukan jual beli akibat kondisi pasar yang semrawut. Akses jalan pasar juga terhalang oleh parkir sepeda motor yang tak teratur. Pola tata tertib pasar ini, orang yang berbelanja ini kan bawa sepeda motor ke dalam. Jadi orang yang mau berbelanja tidak jadi lantaran adanya sepeda motor yang mengganggu, yang menghambat. Ini masyarakat berharap pembangunan pasar harus dilanjutkan kembali. Untuk pasar yang baru ini tolong disegerakan selesaikan. Soalnya kan ini sudah sementara kan di tepi jalan ini. Yang banyak motor-motor lewat. Jika pembangunan pasar ini tuntas, maka pedagang akan nyaman berjualan. Pembeli juga leluasa berbelanja karena pasar Inpres yang dibangun ini bercirikan pasar modern. Penuntasan pasar ini diharapkan segera mengembalikan denyut nadi perekonomian di Painan Pesisir Selatan. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Sebuah mobil pickup ludes terbakar pada Senin malam. Mobil yang terbakar ini berlokasi di daerah Jorong Muaro Momong, Nagari Sungai Kambut, Darmasraya. Asap hitam terlihat membumbung tinggi saat api menghanguskan mobil itu. Mobil pickup ini terbakar diduga akibat korsleting listrik pada bagian mesin mobil. Api yang membakarnya cepat membesar karena mobil membawa muatan minyak solar. Kebakaran ini juga menimbulkan ledakan yang mengagetkan banyak orang. Karena suara ledakan yang berasal dari minyak solar yang terbakar terdengar sangat keras. Satu unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Darmasraya yang datang ke lokasi berupaya untuk memadamkan kebakaran. Setelah berjibaku beberapa lama, api akhirnya bisa dipadamkan. Benar, tadi telah terjadi kebakaran satu unit mobil pick-up sore menjelang maghrib, sesuai laporan masyarakat. Satu unit mobil pick-up diduga terbakar karena korsleting listrik. Alhamdulillah tidak terjadi korban jiwa. Dugaan sementara korsleting listrik dari ruang mesin. Sesuai dengan laporan masyarakat, kami dari tim Damkar langsung meluncur ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran itu, karena pengemudinya langsung menyelamatkan diri saat melihat api pertama kali muncul. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini, mobil pickup yang terbakar itu dibawa ke unit Laka Lantas Polres Darmasraya. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Batik tak hanya dibuat di Pulau Jawa. Di Pasaman Barat juga ada usaha membuat dan mengembangkan batik tulis, tepatnya di Jorong Timbo Abu Ateh, Nagari Persiapan Timbo Abu Kajai. Risa Gusrianti, salah seorang perajinnya yang merintis usahanya sejak 2022 lalu. Berbagai macam motif batik dibuat gadis 5 orang bersaudara ini. Mulai dari motif kopi, petani kopi, gunung Talamau, bunga, dan lainnya. Semua motif itu merupakan ciri khas Pasaman Barat. Menurut Risa, motif batik yang dibuatnya merupakan karya sendiri
sehingga tidak akan sama dengan motif batik lainnya. Selain itu, pembeli juga bisa memesan motif batik sesuai keinginan. Batik ukuran 2 meter dijual mulai dari Rp400.000 hingga jutaan rupiah, tergantung tingkat kesulitan. Awalnya, Risa mulai membatik untuk membantu perekonomian orang tuanya. Selain itu, di daerah ini juga jarang ditemukan perajin batik tulis seperti yang dilakoninya. Di awalnya sih buat bantu perekonomian keluarga ya, cuman tujuannya sebenarnya itu mau meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Kalau ciri khas Pasaman Baratnya sih di sini masih ngangkat kopi ya, karena kopi itu kan tahu orang kan oleh-oleh Pasaman Barat gitu, apalagi di Kecamatan Tawamu tahu orang kan kopi gitu, jadi khasnya masih kopi, tumbuhan kopi. Saat ini, karya Risa hanya dipasarkan melalui media sosial atau dari mulut ke mulut. Dalam 1 bulan, ia bisa menjual 3 hingga 5 helai kain batik dengan omset jutaan rupiah. Apa yang dilakukan Risa Gusrianti perlu diapresiasi pemerintah Pasaman Barat, karena ia merupakan seorang sarjana yang pulang ke kampung halaman untuk berkarya. Langkah Risa ini bertolak belakang dengan sebagian besar sarjana yang baru tamat di Sumatera Barat, yang memilih merantau daripada mengaplikasikan ilmunya di kampung halaman. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.